Za? Iya nak, ada apa nak? Sini dong, kita udah mau mulai ini. Kita selfie dulu nak, mumpung lagi piknik di Taman Menteng. Ya udah, piknik itu kan duduk di sini gitu loh. Ini udah pas banget gitu, kalau gitu kita selfie bareng-bareng deh kalau gitu ya. Aku di atas tikar-tikar ini, udah gitu ada pohon-pohon di belakangnya. Ih seneng banget. Selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa. Tadi udah ada Mirva Suri di Anyus Pagi ya. Betul sekali. Nah mungkin buat Mirva, buat teman-teman di rumah yang lagi stres begitu ya, nah pengen liburan bisa piknik. Karena ini Hari Anak Nasional. Nah, banyak anak-anak yang piknik juga di hari Minggu ini ya. Betul sekali. Dan juga kalau ngomongin piknik, sebenarnya spot Jakarta banyak gitu ya yang bisa dibikin piknik begini. Piknik salah beneran satunya gitu. ada di Cisadane. Taman Menteng. Taman Menteng ya. Betul. Kalau Cisadane itu juga penting sekali untuk Nanti dikunjungin. kita mau ngasih tahu juga sama pemirsa Ya. kalau ini puncak acara yang ada di Cisadane, begitu festivalnya nanti adalah di tanggal 29. Ada apa aja sih, Zak? Nah, di situ ya? ramai sekali. Nah, ada perayaan-perayaan festival-festival, bahkan kalau Nana biasa suka nonton naga-nagaan, ini bisa ada. Tapi ini perahu yang berbentuk naga. Perahu ya. Katanya perahunya ini dari mulai tingkat nasional sampai internasional ada semua di situ. Betul, kayaknya habis Super Sunday saya wajib ke sana deh untuk kunjungin 29. gimana Puncaknya itu puncaknya 29 ya. iya. Tapi kira-kira persiapan dan keseruannya di sana seperti apa sih? Kita sudah terhubung sama rekan kita di Samora di sana. Oke, silakan Disa. Selamat pagi. Oke, tapi sebelum kita melihat Cisadane, mungkin pemirsa penasaran nih. Kita akan kasih tahu dulu siapa saja narasumber kita hari ini. Ini dia liputan untuk Anda. Betul sekali. Berlokasi di bantaran Sungai Cisadane yang ada di Jalan Benteng Jaya, Kota Tangerang, Festival Cisadane kembali hadir di tahun 2017 dengan berbagai rangkaian acara menarik. Di antaranya, lomba band, lomba tari Cisadane, dan lomba perahu naga yang terdiri dari peserta nasional maupun internasional. Festival yang rutin setiap tahunnya ini dilaksanakan oleh Dinas Budaya dan Pariwisata serta didukung oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, juga Dinas Koperasi dan UKM. Yang menarik dari acara Festival Cisadane tahun ini adalah berdirinya panggung apung berukuran 11 x 8 meter di tengah aliran sungai terbesar di Provinsi Banten. Nantinya, panggung apung ini akan menjadi tempat pagelaran seni tari budaya yang tertuang dalam acara pembukaan Festival Cisadane 2017. Dengan hadirnya Festival Cisadane yang diselenggarakan hingga tanggal 29 Juli mendatang, menjadi bukti bahwa Sungai Cisadane sangat bermanfaat dan menjadikan destinasi wisata unggulan di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Dari Tangerang, Banten, Ajeng Widuri Purboyo, MNC Media memberitakan. Oke, itu dia Nana udah ya. pengen banget ya ngeliat Cisadane. Aku pengen banget, tapi bisa kayaknya 29 masih lama ya, bisa dicepetin gak sih 29 itu nggak bisa? Bisa, tapi kalau misalnya mau ke sana boleh untuk lihat kemeriahan yang ada di sana, festival-festival yang ada di sana, dan perahu yang didesain secara internasional juga ada di Cisadane. Bener banget, ini di jam 6:30 pagi. Aku senang banget hari ini Jakarta cuacanya mendukung alias cakung ya. Betul sekali. Tapi kita gak ke Cakung nih pemirsa, kita ke Cisadane aja langsung ya nak ya. Iya deh kalau begitu. Oke, kita lihat langsung ada di Samora di sana. Silakan Disa. Nana dan juga Reza, tidak hanya warga Tangerang saja, namun juga untuk warga di luar Tangerang yang mungkin akan berakhir pekan di Tangerang ini wajib datang yang namanya Festival Cisadane 2017. Festival ini memang selalu diselenggarakan oleh pemerintah Kota Tangerang setiap tahunnya, dan tentunya untuk kali ini juga diselenggarakan di tepian Sungai Cisadane. Dan tema untuk tahun ini adalah Tangerang untuk Indonesia, yang berarti bahwa Sungai Cisadane ini untuk kemakmuran masyarakat Tangerang. Nana dan juga Reza, berbagai agenda diselenggarakan mulai dari hari ini. Salah satunya adalah lomba perahu naga atau Dragon Boat Competition yang diikuti oleh warga atau tim dari Banten untuk hari ini. Seperti dari satu tim atau satu perahu ini akan diisi oleh kurang lebih dari 12 warga. Dan nanti siapa cepat untuk sampai ke jembatan yang bertuliskan Kota Tangerang tersebutlah yang akan menang. Tidak hanya itu, untuk esok hari dan juga beberapa hari ke depan ini bahkan juga diikuti tingkat pelajar dan juga dari warga luar Tangerang seperti misalnya dari Cilacap dan juga Bandung. Bahkan juga diikuti dari warga luar negara, salah satunya adalah dari Australia. Rencananya untuk pagi hari ini lomba perahu naga atau Dragon Boat Competition ini akan dimulai pada pukul 8 pagi tadi.
Tidak hanya itu, untuk anak muda misalnya yang memang gemar untuk menyaksikan atraksi musik begitu, untuk hari ini akan diselenggarakan festival band juga. Dan selain itu juga terdapat di sekitar area tepian Sungai Cisadane ini adalah stand bazar yang melibatkan berbagai UKM di daerah lain di Provinsi Banten. Nana dan juga Reza, berbagai pagelaran budaya ini diselenggarakan hingga pekan depan tanggal 29 Juli nanti, karena memang acara ini sudah diselenggarakan sejak hari Sabtu kemarin tanggal 22. Seperti misalnya nanti akan ada lenong Betawi, kemudian juga ada liong dan juga barongsai, bahkan juga terdapat pagelaran wayang golek. Jadi untuk masyarakat Tangerang jangan ragu untuk langsung datang di Festival Cisadane 2017. Kembali ke Nana dan juga Reza di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Oke, habis ya. Di sini, adik-adik di sini. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Pagi ya. Bagas, ini dari tadi itu mainin biolanya kayak udah kayak profesional aja ya. Iya, udah jago bener. banget. Jago banget, ini dilatih di Taman Surapati Chamber, Pak, main biolanya. Iya, mereka berlatih setiap hari Minggu di Taman Surapati. Ya. Oke. Dari jam 11 sampai jam 2. Oke. Dari jam 11 sampai setiap jam hari 2. Minggu jam 11 sampai jam 2. Berarti habis dari Super Sunday langsung ke Taman Surapati dong ya. Bener ya. Nah ini kalau misalnya ngeliat alat musik, berarti yang dilatih hanya biola saja atau ada alat musik lain, Bapak? Kebanyakan biola, karena memang awalnya konsepnya untuk latihan biola di Taman Surapati ya. Oh, Oke. gitu. Sebenarnya kenapa memilih biola dan kan biola kan juga mahal, Pak. Kalau misalnya kita mau kursus-kursus gitu. Ya, gini. Biola secara alat memang ya semahal-mahalnya biola, tapi yang paling murah kurang lebih harga 1 juta sekarang. 1 1 juta ya. sudah ada ya. Oke. Nih adik-adik mungkin boleh diceritakan mulai gabungnya pada saat kapan sih? 2008. 2008. Udah lama banget berarti kalau Mas ini, Mas siapa namanya? Mas Emil. Emil. Oke. Aku dari 2009. 2009. 2012. 2012. Oke. Dari 2016. Ya minggu lalu ada nggak minggu lalu? Saya kayaknya minggu ini kayaknya saya bergabung ya. Saya dari 2009 juga. Dari 2009 juga. Oh, paling baru 2016 berarti ya. Oke. Ini kalau misalnya dilihat Zam, mereka gabung paling lama 2009. Berarti Betul. masih kecil-kecil banget dong ya. Waktu gabung usia berapa? Kira-kira kelas 2 SD atau sekitar umur 2 SD. Udah gabung. Dan ini memang sudah lama sekali Kak Pak Agus? Taman Surapati Chamber sekarang ini berusia 10 tahun dan kemarin tanggal 14 Juli konser yang tahun ke-10 ya. Konsernya di mana, tahun Bapak? ke-10 luar biasa. Konsernya di mana Pak Agus? Di Gedung Kesenian Jakarta. Wah, Oke. keren banget. Nah, selain konser-konser yang memang sudah dilakukan oleh Pak Agus dan juga Taman Surapati Chamber, yang paling jauh kemana Pak Agus? Yang paling jauh Yang mainnya. paling jauh. Aduh, yang paling jauh kita main di mana ya? Di mana, ayo? Tidak jauh sih, tapi kita pernah ke Atau yang paling berkesan mungkin ya, begitu? Yang paling berkesan sih kita ya di Gedung Kesenian, kemudian kita pernah main di Istana Merdeka juga 2 kali. Ya. Pernah juga saya sebagai pendirinya, sebagai wakilnya mendapat kesempatan untuk belajar di Amerika. Wow. Ya, dari atas kebudayaan Amerika waktu Luar itu. biasa. As Ini a founder, as a director of Taman Surapati Chamber gitu. tepuk tangan sekali lagi, banyak sekali memang prestasi dari Taman Surapati Chamber. Berbicara tentang Hari Anak Nasional, Nana, ini juga teman-teman kita sudah dari tahun 2009 sampai 2018 saya sampai batuk. Pengen nanya-nanya lagi, yang paling berkesan latihan sama Pak Agus apa sih? Galak gak sih Pak Agus?
Gak apa-apa, gak bakal marah kok. Lebih ke disiplinnya sih. Disiplinnya gimana? Boleh cerita gak? Kamu namanya siapa? Tiara. Tiara. Oke, gimana tuh Tiara? Kayak kalau latihan ya disiplin waktu, disiplin latihannya, latihan apa aja. Apalagi kalau misalnya menjelang konser, pasti kayak latihannya lebih ketat tiap minggu. Kayak lebih lama juga, biasanya dilamain durasinya. juga. Oke. Nah, Bagus kalau misal baru join begitu adik-adik kita, itu harus udah punya biola kah atau memang disediain dari Pak Agus sendiri? Sebaiknya bawa sendiri karena saya tidak punya kemampuan untuk menyediakan ya. Jadi pokoknya saya menyediakan guru ya, saya dan instruktur ya. Itu yang paling penting. Kalau biolanya mesti bawa sendiri ya. Oke, biola mesti bawa sendiri. Nah, ini kira-kira kalau misalnya adik-adik di rumah atau orang tua muda yang pengen memberikan kegiatan positif sama anaknya kemana nanti ya? Nanti. Dan saya juga mau latihan biola, sebenarnya gampang apa susah sih main biola? Susah lah, cuman Za. gitu ya. Biarin aja, ntar kita lihat deh Reza bisa apa. Nanti balik lagi pemirsa hanya di iNews Pagi Super Sunday.